Syederalon dalam beberapa hari terakhir di Kota Banda Aceh dan sejumlah daerah lainnya di Aceh mengalami pemadaman listrik yang tidak menentu. Listrik nyala padam terjadi hingga berkali-kali secara bergilir. Dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas, pemutusan aliran listrik yang terjadi secara dadakan dan berulang ini menyebabkan sejumlah peralatan elektronik rusak. Hal tersebut dirasakan oleh pihak sekolah SMA Lab School Unsyah. Berdasarkan informasi yang diterima serambinews.com, pada sekolah tersebut telah mengalami kerusakan sejumlah elektronik, diantaranya AC, infocus, TV, alat CCTV, dan lainnya. Kepala Sekolah SMA Lab School Unsyah Hendra Darmawan mengatakan, selain mengalami kerusakan pada alat elektronik yang menyebabkan kerugian puluhan juta, dampak dari pemadaman listrik juga membuat siswa panik. Karena katanya infocus sempat meledak di dalam ruangan kelas. Oh, berarti asap sendiri dari infocus sendiri? Adik tahu nggak kira-kira kenapa gitu terjadi? Menurut insting adik? Selain itu sebutnya, pemadaman listrik juga menyebabkan aktivitas belajar mengajar terganggu. Pada sore itu hari waktu lagi asar ya Pak ya, lagi asar. Kejadian saya lagi sholat di ruangan ini, kemudian ada suara teriak-teriak lah ya, suara teriak-teriak. Orang di kantor ADM sudah meledak TV-nya dan ada monitor CCTV, dan di ruangan ini ada 16 lampu, itu tinggal satu lagi tuh yang hidup, tinggal satu lagi. Kemudian 2 hari ini saya lakukan meminta bidang sarana prasarana untuk mengecek semua elektronik yang ada di sekolah yang terpasang waktu itu untuk memastikan apa-apa saja nih yang rusak. Nah, 2 hari ini tim Sapra sudah memastikan ada sekitar 5 AC ya, 5 AC yang tidak bisa hidup lagi. Itu ada di ruang server 1, ada di lab komputer 1, di ruang UKS 1, ruang guru dan musola. Nah, selain itu, selain AC, ada juga infocus di ruang siswa berlari jumpa saya, Pak ada suara meledak Pak, infocus Pak, keluar asap di ruang yang tadi kita lihat. Kemudian di samping itu juga ada beberapa adaptor yang PC komputer yang sudah dipastikan itu ada beberapa tadi di ruang kesiswaan ada 1, di lab, kemudian di ruang guru ada 1. Masalah ada 4 adaptor PC yang juga tidak bisa berfungsi lagi. Nah, selain itu ada akses point ya, HP ya, akses point di ruang bendahara. Bendahara juga lapor Pak, akses point saya juga nggak bisa lagi. Itu juga dipastikan apakah adaptornya ataukah perangkat akses pointnya yang rusak. Kemudian fingerprint juga sudah tidak bisa berfungsi lagi. Nah, jadi beberapa adaptor yang lain juga dipastikan itu tidak bisa lagi berfungsi. Apakah memang perangkat yang rusak ataukah adaptor yang rusak? Ini kan lagi kita telusuri ya. 2 hari ini tim Sapras bekerja keras untuk memastikan perangkat-perangkat yang rusak akibat pada waktu itu. Pak, kalau taksiran sendiri Pak itu berapaan Pak kerugian yang sekolah alami? Kalau ditaksir harga AC 2 PK itu harganya mungkin sekitar 8,5, itu aja kali 5 berapa ya, 8,5 juta. Nah, kemudian infocus juga taksiran harganya kan 4 juta 5 juta juga ya. Nah, kemudian kalau adaptor itu kan tidak terlalu besar harganya, mungkin adaptor PC itu sekitar yang orinya itu sekitar 300 sampai 400 ribu kali berapa ya. Nah, kami memang belum mentotalkan berapa biaya kerusakan, tapi dengan kejadian pada hari itu kemarin dan hari ini sudah sedikit terganggu proses belajar mengajar, karena ada beberapa listrik juga sampai hari ini juga masih hidup mati gitu kan. Nah, terpaksa tadi kemarin kita hidupkan genset aja untuk menghindari kerusakan akibat itu. Dan saya juga meminta sarana prasarana untuk memutuskan semua perangkat elektronik yang terhubung dengan cok listrik gitu. Pak, meminimalisir juga untuk kebakaran kan kadang anak-anak sekolah ini kan
cas HP nih. Iya, Ini kan ada nggak kita ngasih himbauan kepada siswa? Ada di hari itu karena ada kejadian juga, anak ada yang cas HP, casnya itu sampai terbang, ya sampai terbang, angus, HP-nya nggak angus, chargernya aja yang angus. Kami menghimbau untuk tidak menggunakan dulu colokan listrik untuk cas HP gitu ya. Nah selain itu juga berdasarkan dicek Sarpras ada beberapa NCB ya. Nah, NCB juga yang terbakar yang sudah kita ganti. Nah, karena kita operasional sekolah harus berjalan, proses belajar mengajar harus berjalan, terpaksa yang rusak-rusak itu segera kita tutupi dengan yang ada dulu gitu. Seperti ruangan ini kan butuh pekerjaan ya. Nah ini masih gelap gitu ya. Nah, mudah-mudahan cepat kondisinya normal kembali gitu. Sebelumnya ada pemberitahuan nggak Pak? Saya setelah kejadian malam saya dapat selebaran, tapi untuk sebelumnya saya nggak dapat. Saya baca akan ada pergantian arus katanya yang besar, harap diputuskan itu setelah malamnya saya dapat. Nah, apakah kami kurang informasi ataukah PLN-nya kurang sosialisasi ya? Nah itu ya, ataukah kami yang mungkin kurang literasi membaca ya? Nah, tapi saya belum dapat gitu, waktu kejadian itu. Jadi di sekolah ini udah berlangsung berapa hari? 2 hari ya dengan ini ya. 9 Ya, hari Senin ya, hari Senin kemarin anak-anak nggak bisa kita hidupin AC, memang mati ya totalnya. Hari ini udah agak ada hidup listriknya, tapi masih kita waspadakan juga ya, artinya masih tadi pagi saya himbau juga ke sarana prasarana untuk kita bisa pakai genset sekolah dulu gitu ya. Nah kalau pakai genset sekolah ya otomatis AC di ruangan nggak semuanya hidup. Nah karena nggak sanggup ya, karena setiap ruangan kita ada AC 4 PK. Ada 2 AC. Dari Banda Aceh, Henry, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.